Assalamualaikum, gimana kabarnya? Habis liburan semangat ya. Oke, sekarang kita materi terakhir Microsoft Office PowerPoint. Seperti biasa, dibuka dulu PowerPoint-nya. Kalian bisa ke Start button, pilih di komputer atau laptop kalian masing-masing. Terus pilih Blank Presentation. Ya. Jadi kita pilih temanya di sini, oke? Nah, ini tampilan awalnya. Ceritanya kita mau buat presentasi PowerPoint ya. Di sini kita bisa ketik Microsoft Office PowerPoint. Nah, di sini bisa nama kalian. Misalnya Habibah Azahra. Nah, sekarang tinggal kita desain. Klik desain, terus kita pilih temanya. Kalian bebas mau pilih tema apa. Misalnya saya yang ini, terus pilihnya yang ini. Misal kayak gini, kalian bisa diatur-atur aja ya. Terus misalnya kalian pengen nambahin gambar di sini Microsoft Office, kalian bisa buka browser kalian, terus pilih Microsoft Office PPT logo yang PNG. Kalau nggak PNG biasanya ada putih-putihnya di belakang, karena background kita ini warnanya bukan putih, jadi kita pilih yang PNG. Misal yang ini bisa langsung save image as, bisa langsung copy image. Kalau save image as itu kalian nanti bisa di download terus bisa nyimpen di folder, jadi kalian bisa make kapanpun kalian butuh. Tapi karena saya mau langsung cara cepatnya, langsung aja saya copy image, terus kesini pencet aja Ctrl V alias paste. Nah, muncul kayak gini. Terus kalian misalnya ini kok biasa aja, nah bisa klik format. Kalian bisa tambahin, sorry ya suaranya, bisa tambahin efek-efeknya. Misal yang misalnya ini, yang shadownya, yang ada bayangannya, oke. Nah, terus kalau udah bisa juga kayak gini, biar nggak gede-gede banget. Kalau kurang gede, kalian bisa gedein. Terus kalian bisa tarik. Oke, nah kalau udah selesai, kita klik new slide. Nah, misalnya nih, kita di sini pilih add title itu apa ya, misalnya apa sih PowerPoint, misalnya gitu. Apa sih PowerPoint? Nah, kalian nanti tinggal bikin tulisannya di sini. Ini hapus aja, pencet delete ya. Terus klik, udah di sini. Udah nih. Bisa nggak di insert di home, bisa insert terus shape, terus ini text box, atau klik di home. Udah ada muncul text box-nya di sini. Oke, misalnya yang ini. Klik, terus kita klik di sini. Jadi PPT atau singkatan dari PowerPoint adalah software software pembuat presentasi. Misal di sini. Nah, terus kalau kalian pengen ngasih gambar kayak tadi ya, atau misalnya nih Bu, saya sudah ngedownload gambar, saya pengen gambar saya dimasukin ke sini. Oke, klik insert, klik pictures this device. Terus kalian bisa pilih gambar yang misalnya gambar si Nusa. Nah, misal di sini
karena tidak nyambung, ini buat contoh aja ya, sorry, ini buat contoh misal di sini. Kalau pengen masuk ke format, kalian tinggal klik 2 kali fotonya, nanti masuk ke format. Nah, di sini. Terus kita new slide lagi. Terus di sini ada shortcut yang biasa digunakan. Sekalian hapus lagi di sini. Nah, klik insert, oh ya bisa dua ya, bisa klik insert shapes pilih text box atau klik home. Di sini ada tulisan text box, kalian klik text box sekali, klik di sini sekali, terus kalian ketik. Ctrl A adalah menyeleksi semua teks dan objek. Ctrl S menyimpan hasil file, hasil kerjaan kalian ya. Ctrl V paste, Ctrl C copy, Ctrl apalagi paste, copy, cut. Ctrl cut itu Ctrl X, aduh hang nih, yaitu cut. Bedanya copy sama paste tahu ya, copy itu menggandakan, kalau cut itu memotong. Jadi memotong kayak gini. Misalnya kita pengen menggandakan, Ctrl C, Ctrl V, ada 2. Tapi kalau kita pakai yang cut, Ctrl X, Ctrl V, gitu. Oke, bukan diadain, bukan, tapi diambil terus tempel gitu. Jadi pas itu kayak nempel. Oke, nah kalau udah, kalian misalnya pengen ada bukan animasi, ada gambar bergeraknya. Gambar bergerak itu biasanya disebut gambar GIF. Misalnya PowerPoint GIF thank you misalnya ini. Nah, misal pengen yang ini, klik kanan, copy image, klik di sini, paste lagi, tungguin. Sebenarnya jangan di sini ya. Klik new slide lagi, terus di sini ini hapus, semuanya hapus. Kalau nggak dipakai hapus aja, thank you di sini. Oke. Nah, ini misalnya nih kalian nggak mau warna merah, pengen ganti tema. Nah, klik design. Misalnya kalian yang ini pengen yang warna hijau. Nah, klik kanan, apply to selected slides. Apply to selected berarti ditempelin di yang slide yang diseleksi. Ini slide 2. Nah, yang ketiga, saya pengen yang ungu, klik kanan, apply to selected slide. Kalau misalnya kalian pilih yang apply to all slides, nah semuanya bakal berubah. Oke. Nah, kalau udah, ini bisa digunain kayak di sini juga ya, apply to selected slide. Nah, kayak gini. Got it? Oke, sudah. Sekarang kita mulai kasih efek-efek transisi, animation, kayak gitu-gitu. Nah, ini kalau memulai pencet yang ini, slideshow. Tulisannya slideshow, tapi shortcutnya itu F5. Oke, F5. Slideshow F5. Seharusnya F5 dulu ya. F5 slideshow. Kalau kalian misalnya di laptop, biasanya itu kalau F5 aja, ada yang bisa, ada yang enggak. Kalian bisa tambahin Fn plus F5. Itu slideshow juga. Oke, sekarang kita mulai di sini. Karena saya juga nggak bisa F5 aja, kita pakai Fn. Di sini sih notebook ya, kayak gitu ya. Nah, langsung dia full screen. Ini masih biasa aja kan, dia gerak-gerak karena tadi gambarnya gambar GIF. Kalau udah di sini kita kasih transition.
Nah, oke, jadi transition itu untuk memberikan animasi atau efek pada slide. Ketika slide itu mau pindah dari slide 1 ke slide 2, slide 2 ke slide 3, pokoknya perpindahan slide tapi dikasih efek. Oke. Nah, misalnya kita pilih yang push. Nah, kita cut random bars. Kalian di sini bisa pilih di bawah. Misalnya ada flip, ada clock, ada origami, banyak ya macamnya ya. Kalian bisa pilih efek atau transisi yang kalian pengen. Kelamaan. Kalau yang ini, nah durationnya ini jadi 2 detik. Bisa kalau kalian pengen lama, tambahin aja misalnya sampai 10 detik atau berapa detik, nanti dia lama. 2, 3, 4, 5, kan? Jangan lama-lama ya. Ya baik. Ya jangan lama-lama, kita biasa aja. Itu 50. Nah, kalau kalian makainya yang grab tapi pengen semua, kalian bisa klik di apply to all. Nanti kalian jadi semuanya ya pakai transition grab. Kalau mau berubah dari slide 2 ke slide 3 ke slide 4, oke? Nah, sekarang transition udah, sekarang ke animations. Kalau animation itu sama-sama, jadi transisi sama animasi itu sama-sama memberikan efek, tapi bedanya kalau animation itu memberikan efeknya kepada teks dan objek. Ini teks, ini objek, oke? Nah, kita klik teksnya dulu, terus klik animation, pilih wave atau fly in misalnya. Di sini ada efek option, kalian bisa mainin. Misalnya tadi fly innya from bottom, bottom itu kan dari bawah, coba jadi dari from left atau dari kiri. Nah, durationnya udah segini aja ya, atau kalian kalau nggak suka bisa diatur-atur lagi. Ininya juga misal dikasih yang fade, nah ini bisa dikasih yang wave, bebas. Ketika kita mainin F5 atau kalian klik di sini, ini F5 ya, shortcutnya F5, defaultnya F5, kecuali pada notebook yang kecil-kecil itu biasanya membutuhkan pencet Fn juga, karena di F5 nya udah ada brightness. Jadi defaultnya atau tetapnya itu shortcut slideshow itu F5, oke? Nah, kok nggak ada, ketika diklik baru muncul. Nah, itu berarti namanya start on click. Tapi kalau misalnya, Bu, saya pengen ketika saya buka di slideshow itu langsung muncul judulnya, nggak perlu saya ketik, klik, nggak perlu saya klik. Nah, kalian bisa klik di sini with previous. Berarti previous itu kan sebelumnya, jadi sebelum diklik dia udah mulai sendiri tanpa diklik ini ya. Bentar ya. Di sini on kliknya with previous, di sini with previous, di sini with previous, semuanya with previous. Sorry, kita tungguin tanpa diklik, jadi dia langsung muncul. Oke, munculnya seka previous. Oke, atau di sini kalian bisa klik after previous, sini after previous. After itu setelah, terus itu sebelum. Nah, kalau udah, kalian klik lagi di sini, misal yang bebas ya, kalian mau yang mana aja. Kalau misalnya kurang yang ini, klik ini mode and press itu biasanya pembukaan atau masuk. Misal back zoom, klik aja, klik sekali aja. Nah, itu yang ini. Saya bisa fly in tapi dari atas, misal yang ini wide atau split. Nah, oke, kalian ini aja apa namanya, pilih-pilih sendiri aja, atau float in atau split atau random bars. Oke, gampang banget ya, gampang banget. Nah, kalian pasti bisa. Oke,
Jadi ini cara ngebuat presentasi PowerPoint. Nah kalau udah klik save. Bedanya save sama save as itu, kalau save itu biasanya dipakai ketika kita baru memulai membuat file baru, atau file kosong, tanya kosong kita buat bener-bener baru. Tapi kalau save as, misal kita buat PPT 1 itu kita pengen dirubah isinya, jadi misalnya pembahasan PPT 1 itu tentang PowerPoint, PPT 2 itu pembahasannya tentang Word. Nah tapi temanya sama, cuman dibedakan si teksnya aja. Nah kalian bisa pilih yang save as. Contohnya kayak gini, misalnya PPT 1, yang ini deh, yang ini aja nih. Sorry, kita save dulu ya, kita save aja dulu karena ini baru mulai. Lihatnya di mana? Dari sini. Kalau tulisannya save presentation 1 berarti itu kalian baru mulai, belum diapa-apain. Oke, kalau udah misal kita di Simkomdik, terus di latihan, nah di sini Microsoft Office PPT, misalnya PowerPoint. Di sini save as type-nya PowerPoint presentation. Tapi kalau kalian pengen langsung ketika kalian klik file kalian langsung nggak perlu diklik, kalian bisa klik yang mana, PowerPoint Show. Kita save dulu yang biasa dulu ya. Kalau PowerPoint Show itu nanti nggak bakalan bisa diedit, tapi kalau pengen bisa diedit, klik yang PowerPoint presentation, klik save. Nah sekarang klik save as. Nah save as itu bisa digunakan kayak gini nih. Ini kita pakai format file yang biasa kita buka si folder yang tadi ya, di SMK, di Simkomdik sini. Cuman ada satu format filenya, apa format filenya adalah, lihat di sini, PPTX. Ini namanya format file. Ini defaultnya PPTX. PPTX itu biasanya digunakan format file yang Microsoft Office yang 2010 ke atas. Kalau Word, Doc gitu. Kalau misalnya Excel, XLS. Tapi kalau 2010, 2013, 2015 itu pakainya yang ada belakang X nya, tinggal tambahin X saja. Oke, ini namanya format file ya, berarti ini format filenya PPTX. Kalau PPTX ketika kita buka dia ya kayak gini. Tapi kalau kita misalnya save as tapi pakai format file yang PowerPoint Show, tetap aja ini nggak apa-apa, maksudnya ini show biar kalian bedain ya. Klik save. Nah klik di sini. Nah kayak jadi si thumbnailnya itu, si gambarnya itu udah beda. Ini yang bisa diedit, ini yang enggak. Kita klik 2 kali di sini. Cara langsung ke sini. Tuh bisa ya. Oh ya masih ada nih satu lagi, sorry. Cara ngasih suara. Klik insert, terus klik apa di sini, tebak, audio, terus audio on my PC, terus misalnya klik yang ini. Nah kalian di sini terus ini. Nah di sininya kalian ini nih, kalau mau ngatur-ngatur di sini di playback, playnya kayak gini, terus kita mainin coba ya. Nah klik yang play in background, jadi startnya otomatis ketika kita buka ini dia kayak langsung muter musiknya gitu. Oke. Gampang kan? Kalau udah tinggal di save kayak tadi, gampang banget. Jangan lupa tanggal 4 kita ada PAT ya, PAT daring. Dibaca aja, dipahami aja semua yang saya berikan materi di classroom, insya Allah keluar. Oke, so good luck, jangan mudah menyerah, dikit lagi kita tetap muka ya, insya Allah. Sehat terus, semangat terus, jangan main game terus, jangan pacaran terus, jangan main terus.
Oke, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.